Halo semuanya, kembali lagi sama aku di matematika pertemuan kelima, yaitu pertemuan terakhir. Jadi, di pertemuan kali ini kita bakal belajar mengenai transformasi. Terus di transformasi ini kita bakal belajar mengenai translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Buat refleksi, oke, kita pertama masuk ke translasi dulu ya. Jadi translasi itu nih, ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka meja akan berubah dari posisi awal menjadi posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut salah satu contoh dari translasi. Jadi maksudnya intinya translasi itu memindahkan titik koordinat di sini untuk menjadi koordinat yang lainnya. Ini, jadi dari B ke B aksen, dari A ke A aksen, dari C ke C aksen. Dan translasi ini gampang banget. Kalau misalkan titik awalnya itu X, Y, terus ditranslasikan sejauh A, B, berarti A aksennya itu berarti titik akhirnya menjadi X ditambah A ditambah Y ditambah B, gitu deh. Ini rumusnya. Terus masuk ke refleksi. Nah, kalau refleksi ini, ya namanya refleksi kayak pencerminan kan. Ini nama lainnya itu adalah pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada satu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Lihat ini, kalau misalkan di sini berarti karena ini tuh terhadap ini, berarti sumbu Y. Nah, di sini C, berarti di sini refleksinya bayangannya itu ada di C aksen. Terus A, terus di sini A aksen. Dan ini kan sama kalau misalkan di sini 2, jaraknya dari sini 2 satuan gitu. 2 satuan berarti dari sini ke sini juga 2 satuan. Ya, gitu kan. Terus ini juga yang B segini, B aksen. Dan mereka nih ABC, segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen itu ukurannya tetap sama. Dan rumus umum refleksinya, nih, biasanya refleksi itu terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu Y sama dengan X. Sumbu Y sama dengan X itu ini. Y sama dengan X itu berarti yang ini nih, garis ininya. Ini kan Y, ini X, ini Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan min X. Terus apa lagi? Udah kan berarti ini. Terus pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kalau X sama dengan H berarti Y X-nya sama dengan H. Misalkan ini, H-nya itu misalkan 2 gitu kan. Berarti di sini garisnya, ini X sama dengan 2 nih. Ini X sama dengan 2 atau X sama dengan H itu pokoknya garisnya kayak gini. Kalau misalkan Y sama dengan K, misalkan K sama dengan 2 berarti di sini garisnya. Y sama dengan 2 gitu kan, atau K gitu. Apapun itu bilangannya. Nah, gitu deh pokoknya. Terus kalau misalkan titik awalnya tuh semuanya sama ya, X, Y. Titik awalnya semuanya sama. Kalau terhadap sumbu X, pencerminannya berarti jadi X, min Y. X-nya tetap, Y-nya jadi negatif. Kalau terhadap sumbu Y, Y-nya yang tetap, X-nya jadi negatif. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X ini, berarti mereka ditukar juga. X jadi Y jadi X. Oke. Terus, kita hapus dulu ya, berantakan banget nih guys. Kalau misalkan terhadap Y sama dengan min X, X-nya jadi min Y, Y-nya jadi min X. Ini tuh sebenarnya hafalan aja loh guys. Kalau misalkan nggak hafal juga bisa ngeliat rumus-rumusnya di sini. Nah, kalau misalkan X sama dengan sesuatu bilangan, garis terhadap X terhadap suatu bilangan gini, X sama dengan H gitu. X-nya jadi 2 kali H. Y-nya tetap. Kalau misalkan Y sama dengan K, berarti X-nya yang tetap, Y-nya yang jadi 2K min... Oh, ini 2H min X ya guys. 2H min X gitu. Terus kalau yang ini juga Y-nya 2K min Y. K itu dari sini ya. K dari sini, H dari sini. Oke, kita masuk ke
rotasi. Nah, kalau rotasi ini intinya perputaran. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, ini kalau misalkan besar rotasinya 90, terus pusat rotasinya A, B, terus titik asalnya X, Y, berarti ini semua tinggal masukin ke ini sih, ke rumus-rumusnya. Berarti dari sini min Y, dari titik asal ditambah A, sini, terus tambah B, koma, dikomain, X-nya dari sini, dikurang A, tambah B, gitu. Ini semuanya sama penjelasannya kayak gitu, pokoknya tinggal dimasuk-masukin ke rumus-rumus ini ya guys, karena kan udah jelas juga. Kalau misalkan X atau Y berarti dari sini. Terus kalau misalkan yang A atau B berarti dari pusat rotasinya, ya kan? Terus udah, bener tinggal kayak gitu doang. Oke, jadi kalau misalkan ada latihan soal, langsung aja kalian buka rumus-rumusnya yang ini, oke? Terus terakhir ada dilatasi. Nah, kalau dilatasi ini merupakan jenis lain dari transformasi, namun bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda. Oh, pasti sih, bukan mungkin. Ini memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Nih, highlight-nya. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Nah, ini lagi-lagi tinggal masukin ke rumus. Kalau misalkan pusat dilatasinya 0,0, skalanya itu K, misalkan mau diperbesarin 2 kali lipat gitu, itu kan skala gitu kan. Nah, titik asalnya X, Y. Berarti titik bayangannya itu gampang aja kalau misalkan pusat dilatasinya 0,0. Kx berarti K dikali X, K dikali Y. Tuh. Nah, kalau misalkan pusat dilatasinya ada sesuatu nih, A, B, terus skalanya tetap K. Titik asalnya X, Y berarti K, ini skalanya, dikaliin X kurang A, X-nya dari sini, A-nya dari sini, ditambah A, ditambah A-nya dari sini, koma, K skalanya, terus Y dikurang B, Y dikurang B, ditambah B. Ini masih perkalian sama K ya, baru ini ditambah B-nya di luar gitu. Udah deh tutup kurung. Nah, jadi mungkin besok kita bakal antara aku bikin video, oh ini udah selesai guys gitu. Udah selesai materinya sedikit aja, dan besok antara aku mau bikin video tentang latihan soalnya atau enggak kita langsung bahas di Zoom. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.